Kenapa? Oke. Oke, jadi pada ujian ini Bapak dan Ibu yang pertama nanti akan diminta untuk melaksanakan untuk baca tulis Al-Quran dulu ya. Kemudian nanti akan diberi pertanyaan oleh Bu Stia terkait sama profesional, pedagogik, ya, yang sudah dipelajari oleh Bapak dan Ibu, dan kemudian juga nanti Bapak dan Ibu akan unjuk performansi ya, jadi menampilkan apa yang sudah dibuat dalam RPP ya. Silakan nanti dalam waktu maksimal 5 menit sudah menggambarkan apa yang sudah ditulis gitu ya. Oke, di sini saya bersama Bu Zainatul Husna ya. Bu Zaina, selamat bergabung, alhamdulillah bisa hadir. Kita akan mengawal Bapak dan Ibu untuk proses dalam ini dalam ujian kompre ini, dan mungkin ini juga bahan untuk masukan-masukan ya Bapak dan Ibu supaya nanti di berikutnya kalau ada koreksi atau masukan dari ini untuk tahap berikutnya dijadikan untuk lebih baik lagi gitu ya. Jadi ini pun sebagai fasilitas untuk Bapak dan Ibu belajar. Oke, ini dari mana ini? Ustadz Saiful Ikhwan? Nggih, Bu. Saya berasal dari Provinsi Kalimantan Timur, Ibu, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Wow. Kayaknya semua teman-teman ini satu kabupaten ya. Kita, Pak. Bu, nggih. Ya. Di Kaltim semua ya ini ya, di Penajam. Nggih, Bu. SD semua ya dia? Saya SMP, Bu. Oh, SMP. Ustadz Saiful SMP. Kalau Ustadz Solehan di SD ya? Ustadz Solehan? Halo? Ustadz Solehan? Halo, Bu. Ya, Bu. SD? Dari SD ini, Ustadz? SD, ya, SD 23, Bu. Asal di Jawa Tengah, Bu. Dari Penajam juga? Pasir Utara? Ya, asalnya dari Jawa Tengah, merantau di Penajam Pasir Utara. Oh. Hijrah? Ya, iya, Bu. Laika? Ya, Bu. Dari Penajam juga? SD atau SMP, Bu? SD, Ibu. Ya, Pasir Utara juga ini? Iya, dari Penajam Pasir Utara. Bu Fatimah? Iya, Bu, sama, Bu. Dari Penajam Pasir Utara juga? Iya, Bu. SD? Atau SMP? Iya, di SD. SD, Ibu. SD ya? Oke. Ya, Bu Rosmaya? Ya, Assalamualaikum, Ibu. Ya. Saya Bu dari Rosmaya, SD, dari Ibu. SD? SD. Iya, di Ibu, Penajam SD. Pasir Utara juga? Nggih, Penajam juga. Baik, kita awali untuk ujian hari malam ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah. Baik, Bapak dan Ibu, saya minta yang pertama, coba silakan semuanya menulis dulu. Menulis ya, silakan ditulis, nanti kemudian ditunjukkan ke layar gitu ya. Ya, tulis, kemudian ditunjukkan ke layar ya. Oke. Tulis Quran surat Al-Kafirun. Silakan. Waktunya 2 menit ya. Ya, Ibu.
Gimana Bu? Suaranya putus-putus ini, maaf. Tulis Quran surat Al-Kafirun. Waktunya 2 menit, silakan. Nanti kalau sudah, silakan ditunjukkan ke layar. Bisa didengar? Cari tempat yang ini ya, sinyalnya bagus. Ini tulisan apa itu? Sudah? Yang sudah? Dan ditutup videonya ya, Bu Siti Fatimah. Iya, oh iya Ibu. Maaf Ibu. Tadi ada yang menghubungi.
Halo, sudah semuanya? Silakan coba ditunjukkan ke Bu Stia. Oke, Bu Zulaika, agak ke sini, Bu. Kafirunya itu panjang apa pendek, Bu? Ya, Bu. Kayaknya panjang, Bu. Kayaknya panjang. Kaf, Ya. nggih, panjang, Bu. Ya, tapi itu pendek ya. La a'budu ma ta'budu. Nggih. Nah, apa nih, Bu? Ya, tak buduna. Wala antum abiduna. Panjang apa pendek? Ma'abud. Ma-nya Ya. panjang, Bu. Ya, tapi di situ wala ana abitum ma abatum. Nabatum. Ya, lakum agak ke atas sedikit. Jika atas kan? Iya. Iya. Ke kiri sedikit. Iya. Lakum tinukum waliyatin. Oke, cukup Bu Siti Zulaika. Silakan berikutnya. Berikutnya silakan Ustaz Saibul. Monggo. Pak Solekan. Pak Solekan, silakan. Ya. Oke, Ustaz. Oh, kurang dekat, Ustaz. Kurang dekat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna. Panjang apa pendek itu, Ustaz? Pendek, 2 harokat, Bu. Kok 2 harokat kok pendek, gimana itu? Oh iya, lupa nulisnya. Abiduna. Panjang apa pendek? Abiduna itu panjang apa pendek? 2 harokat, Bu. Dikataskan, dikataskan. Gimana, Dikataskan, Bu? Ustaz. Dikataskan sama didekatkan. Iya. Itu nama abud. Ke bawah. Ke bawah. Ke atas kan biar bisa terbaca yang bawah. Waliyatin. Oke, cukup. Silakan. Berikutnya. Berikutnya, silakan. Ya, Bu Ros. Ya, ya, agak dekat lagi, Bu Ros. Kurang dekat. Ya, oke. Ya ayyuhal kafirunnya panjang apa pendek, Bu? Panjang, Bu. Kalau gitu fathahnya diberdirikan ya. Panjang, Bu. Ya, itu pendek itu. Karena fathahnya tidak diberdirikan ya. Terus berikutnya. Terus, Bu. Loh, terus. Dilihat, Bu. Udah biarin aja. Terus. Kurang dekat. Iya. Ya, sama wala antum abidu nama abud. Abiduna fathahnya dipanjangkan ya, diberdirikan bukan supaya panjang ya. Lakum dinukum waliyatin. Oke. Yang panjang fathahnya diberdirikan ya. Iya, Bu. Ya. Oke. Cukup. Silakan. Berikutnya. Saya Bu, kelihatan Kak Bu. Silakan. Baik, kenapa itu digelap-gelapin itu? Pencahayaannya Bu, kalau saya hidupkan lampunya takut malah terpantul Bu anunya. Ya pakai lampu biasa aja. Ayo, terus lanjut ke bawah ke depan. Ke depan kan. Oh. Ayat kuliah ayyuhal
Kafirun lagi-lagi. Kafnya dipanjangkan ya. Oke, Pak. Oke, Bu. Terus mata budun wala antum abidu juga di harokatnya diberdirikan ya. Oke, siap, Bu. Itu nama bud. Ke bawah Ustaz. Lakum dinukum waliyadin. Oke. Didrah ke bawah aja ya Ustaz, biar per ayat gitu ya. Oke, Bu. Berikutnya Siti Fatimah. Iya, Bu. Silakan ditunjukkan hasilnya. Ini, Bu. Ya, silakan. Mana ya? Tunjukkan. Maaf, Ibu, pencahayaannya enggak bagus, Ibu. Bisa dikedepankan terus. Terus kurang ke depan. Tempelkan di ini. Iya. Kertasnya aja. Iya, kertasnya. Masih kurang lagi, ke depan lagi. Ya, sedikit lagi. Iya, oke. Mulai awal, mulai digeser ke ini, ke kiri supaya kelihatan dari awal kanan. Oh, berbalik sebelah sini Bu. Ke sebelah. Iya, oke. Lanjut. Terus ke atas, dikeataskan Bu. Kertasnya Bu, yang ditampilkan kertasnya aja, kertasnya. Iya, kertasnya. Wah, tulisannya enggak. Iya, oke. Dari awal Bu, dari awal. Oke, tulisannya Ibu masih belajar lagi ya? Oke. Iya, Ibu. Baik. Oke, cukup. Sekarang saya urut aja ya. Silakan untuk baca Al-Quran ya. Ya udah masih sore. Ayo silakan. Ini tadi mulainya kan molor-molor. Besok lebih diefektifkan ya Ustaz. Disiapkan ya teman-teman yang sudah langsung on time ya. Ustaz Abdurrahman ya. Ini tadi masuknya terlambat banget dan ini juga masih sinyal macam-macam. Ayo Ustaz Solehan cepetan ngajinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim alladzi Mbaknya panjang apa pendek, Ustaz? Mbaknya itu panjang apa pendek? Summa kalla saya'lamun. Ya, Bu. Ya, ada kesalahan. Mbaknya kan tidak panjang, kok mbaknya dipanjangkan. Anin naba'il azim. Oh ya, Bu. Ya. Terus. Oke, sekarang saya beri pertanyaan, Ustaz. Sudah cukup. Saya beri pertanyaan. Teori belajar ada berapa, Ustaz? Teori belajar behavioristik, teori belajar humanistik, teori belajar apa itu namanya? Strukturalistik, kemudian teori belajar apalagi ya lupa ya. Lupa. Yang diingat Ustaz sekarang, apa bedanya behavioristik sama kognitivistik sama konstruktivistik? Kognitif dengan waduh lupa juga ini Bu. Udah. Di teori kognitif, anak untuk belajar agama kira-kira menggunakan level berpikir apa menurut Piaget?
Piaget. Berpikir tingkat hot, tingkat tinggi. Ya. Tingkat tinggi. Wah, anak SD tingkat tinggi. Kayak apa? Kalau tingkat tinggi itu prosesnya berpikir. Ada berpikir sensor motorik, ada berpikir operasional formal, ya, ada berpikir operasional konkret gitu ya. Anak SD berpikirnya level apa? Berpikir konkret, ya. Konkret itu berarti untuk memahami sesuatu, siswa harus diajak melihat secara nyata, ya. Iya, jadi bisa dilihat, bisa diraba, bisa apa namanya, ya semua panca indera. Makanya di situ kalau nanti membuat media, Bapak dan Ibu juga memperhatikan, mengamati itu, siswa terlibat bisa 4 atau 5 panca indera bisa terlibat supaya berpikirnya konkret, berfungsi, kan itu ya. Nah, media-media yang dibuat Bapak dan Ibu belum konkret. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan. Coba silakan siapa yang sudah mulai siap untuk praktek mendemonstrasikan RPP-nya secara poin-poinnya. Ya, Ustaz Saiful, coba peragakan. Pakai PowerPoint atau langsung aja Ibu? Langsung aja, dirinya aja. Oke. Dengan ini ya, 5 menit. Baik Bu. Poin-poin untuk itu yang sudah bisa ditangkap oleh Pusdia, mulai dari awal pendahuluan, tapi poin aja ya. Oh, siap Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad. Tidak perlu terlalu berdelay ya, langsung membuka pelajaran poinnya pre-memori kalau itu tetapi paham gitu ya. Oh, nggih. Untuk mengawali kegiatan ini marilah kita berdoa, kemudian saya akan mengecek atau Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Selanjutnya saya minta kalian untuk mempersiapkan alat tulisnya, perlengkapan jika ada hal-hal yang penting nanti dicatat. Kemudian selanjutnya sebelum kita masuk kepada materi, saya meminta kalian untuk membaca materi di buku paket halaman sekian sampai sekian. Jika ada hal-hal yang nantinya kurang berkenan silakan ditanyakan. Selanjutnya diberikan pertanyaan kepada siswa, stimulus terkait dengan bacaan yang sudah dilakukan. Selanjutnya menampilkan video. Ini juga merupakan stimulus untuk merangsang siswa. Sebelumnya tadi setelah absen biasanya saya menyampaikan tujuan Bu. Tujuan dari pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan KD. Langsung peragakan ya, seperti anak-anak hari ini kita akan mempelajari tentang tujuan belajar hari ini adalah materi yang akan kita bahas. Jadi peragakan seperti Anda mengajar meskipun itu tidak menjelaskan sampai tuntas gitu ya. Jadi saya bisa menangkap Bapak dan Ibu menerapkan komponen-komponen pada ini ya, pada setiap ini ya fase ya. Ya, oke. Baik pada penggunaan TP-ACK ya. Tipteknya ya. Bu. Silakan. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang jujur dan menepati janji. Ayo, siapa yang masih ingat tentang pengertian daripada jujur? Baik, terima kasih. Benar sekali ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang hormat dan sayang kepada orang tua dan guru. Nah, hubungan materi yang lalu dengan yang pada saat ini kita akan pelajari adalah sama-sama merupakan sifat terpuji dan merupakan cikal bakal atau ciri-ciri menjadi anak yang soleh. Ada dua cara kita berbakti kepada orang tua dan guru. Yang pertama yaitu dengan cara menghargai, kemudian yang kedua yaitu dengan cara mentaati. Nah, untuk pertemuan pada kali ini anak-anak kita akan fokus kepada masalah menghargai orang tua dan guru. Adapun hal-hal yang diharapkan setelah kalian mempelajari materi kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah kalian bisa mengerti maksud daripada menghormati orang tua dan guru. Kemudian yang kedua ialah baiklah, selanjutnya Bapak persilakan kepada kalian untuk membaca buku halaman sekian sampai dengan sekian. Baik, setelah kalian membaca buku, Bapak persilakan kepada kalian berdasarkan bacaan kalian tadi ada hal-hal yang kurang jelas atau mau ditanyakan. Ya, silahkan Nak. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya?
Oke, nah sebelum Bapak menjawab pertanyaan Bapak, Bapak lemparkan kepada kalian. Siapa tahu kalian ada yang membacanya lebih serius, lebih paham. Tolong dibantu untuk menjawab. Baik, terima kasih, Nak. Aplaus dulu untuk teman kita. Selanjutnya mungkin sambil berjalan Bapak akan menjelaskan terkait dengan materi, yaitu yang pertama adalah apa itu maksud daripada menghargai orang tua dan guru. Kemudian nanti selanjutnya adalah mengapa kita harus menghormati orang tua dan guru. Kemudian caranya bagaimana? Ya, jadi 3 poin ini kemudian ditambah lagi dengan satu, yaitu dalil, ya, dalil nakli pendukung bahwa memang ketika menghormati orang tua itu memang perintah agama tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Oke, selanjutnya Bapak akan jelaskan mengenai apa itu, siapa itu orang tua, kemudian siapa itu guru. Yang pertama adalah kenapa kita perlu menghormati orang tua, ya. Nanti sambil berjalan dijelaskan. Orang tua yang dimaksud di sini adalah ayah dan ibu. Ayah dan ibu yang ada di rumah yang sering kita panggil dengan ayah bunda, gitu. Selanjutnya adalah pengertian daripada menghormati orang tua dan guru, yaitu selanjutnya bagaimana cara kita menghormati orang tua dan guru, ya, karena kedua-duanya ini adalah selanjutnya Bapak akan memberikan kalian tugas kelompok. Silakan nanti dicari di internet yang sesuai dengan gambar yang Bapak sudah sediakan di lembar diskusi. Nanti kalian pahami maksudnya, kemudian untuk bahannya bisa dicari melalui internet. Oke, selanjutnya jika sudah selesai, Bapak minta kalian untuk mempresentasikan hasilnya dan kelompok yang lain silakan memperhatikan. Kemudian jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, ditanggapi ya kelompok yang lain ya. Entah itu kalau memang setuju dengan kelompok yang lain, silakan nyatakan setuju. Jika memang ada hal yang perlu ditambahkan, silakan ditambahkan. Atau mungkin barangkali perlu dibantah mungkin. Oke. Selanjutnya ialah setelah kita melakukan diskusi, baiklah Bapak akan menyimpulkan hasil diskusi kita tadi. Yang pertama, kita kasih aplaus dulu untuk semua yang telah menyelesaikan tugasnya. Untuk kesimpulan dari hasil diskusi bahwa memang untuk menghormati orang tua itu sangatlah perlu untuk dimiliki oleh kita. Kemudian caranya pun bermacam-macam, mulai dari apabila berhadapan dengan orang tua harus. Oke, baik, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bernilai ibadah, bermanfaat. Kemudian selanjutnya untuk LKPD Bapak akan bagikan, nanti bisa diselesaikan. Kemudian yang terakhir sebagai bahan referensi kalian untuk belajar. Untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang menghormati orang tua dan guru. Silakan kalian baca bukunya, dicatat kalau memang ada hal-hal yang kurang jelas. Nanti begitu ketemu dengan Bapak juga bisa langsung ditanyakan. Cukup ya? Nggih, Bu. Kira-kira sebelum sampean ikut PPK sama sekarang memperoleh materi ada bedanya nggak? Ada, Bu. Ajarnya? Ada, Bu. Apa itu? Yang pertama mungkin dari segi ini, Bu, sistematika kita mengajar. Kalau dulu mungkin kan tidak berurutan, Bu. Kalau sekarang kan mana hal-hal yang harus dicapai yang itu. lagi? Apa lagi? Mungkin dari segi strategi, Bu. Dari metode yang digunakan. Tadi itu menggunakan strategi apa? Discovery learning, Bu. Discovery learning. Langkah-langkahnya discovery learning apa saja? Sintaknya itu ada 6, Bu. Yang pertama pemberian rangsangan, stimulus, kemudian yang kedua itu adalah stimulusnya dikasih apa? Membaca, Bu. Di LKPD atau di ini enggak? Sebenarnya di RPP itu ada, Bu, video yang kita tampilkan tentang ini. ini. Tadi lu Ustadz merasa enggak menggunakan langkah itu? Tidak, Bu. Nah. Lupa, Bu. Ya. Yeah. Ya, ini kan ini ya apa namanya? Untuk ke depan supaya terbiasa. Nggih, Bu. Saya ya jadi itu harus sudah disiapkan di LKPD-nya maupun sebagai medianya kan gitu ya. Jangan lepas kan gitu ya. Kalau menggunakan sintak discovery fase awal stimulinya pakai apa gitu ya. Mencari tahu tentang apa. Di LKPD-nya sudah disiapkan di situ, media yang disiapkan di situ juga untuk terkait sama di LKPD itu dan bahan yang harus dipelajari siswa kan gitu ya. Nah, ini sering, ini tidak hanya untuk Ustadz Ivan loh ya. Tolong teman-teman, halo. Saya ngasih masukan ini hakikatnya untuk semua ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Iya, ya. Ibu. Waktu jadi Ibu. ada kesamaan gitu ya. Nggih, Bu. Hal-hal yang sering dilupakan oleh guru jadi tidak terintegrasi.
Ya, jadi apa yang diinginkan, yang ditulis sama yang dilakukan, yang realita ya, jadi sudah mau menggunakan metode ini, tapi begitu di ini tidak diterapkan. Nah, disiapkan. Kira-kira di fase ini media apa yang masuk di sini harus ketika di sini ini siswa dikelompokkan seperti apa kan gitu ya. Bu. Sudah ada tugasnya. Nih tadi kan nggak ada tugas kelompok, nggak ada gitu ya. Bu. Nah, fase-fase perhatikan dan setiap fase itu keterlibatannya siswa justru diutamakan dulu. Ya. Baru nanti guru memberi penguatan. Bu. Ya. Kalau nanti apa namanya? Kalau memang ada guru sebagai media memberi informasi, ya silakan. Di fase apa itu dijelaskan dulu, tapi anak-anak diberi tugas untuk mencatat atau menemukan pesan yang disampaikan guru itu dan harus dikerjakan di LKPD-nya kan begitu. Nah, jangan LKPD nanti diberi tugas. Untuk apa kalau gitu? Namanya aja lembar kerja siswa peserta didik. LKPD. Nah, iya ya di dalam proses dimanfaatkan juga kan gitu ya. Nah, medianya juga dimanfaatkan fase mana tadi gitu ya. Nah, itu ya Ustaz ya. Oke, jadi masih perlu dilatih lagi dan disiapkan. Anak ini di SD ya, Ustaz Ebul? SMP, Bu. SMP ya? Oke, jadi tetap aja ada batasan seperti cari di internet, nggak jelas itu. Iya. Nah, ya. Jadi Samen sudah menyiapkan umpamanya di situ ada media, linknya ini tentang apa yang sudah disiapin oleh Pak Guru dan gitu ya. Kalau memang medianya Pak Guru diupload di ini kan gitu ya, dimanfaatkan kan gitu. Jadi ada pedagogiknya ya. Penggunaan internet itu ada TPACK kan gitu ya. Ada teknologi itu juga harus diajarkan dengan mendidik. Anak nanti kemana-mana nanti nggak jelas ya. Oke, jadi itu masukkan untuk proses-proses fase-fase dan kemudian apa namanya? Tadi udah mengevaluasi belum? Sudah, Bu, tapi dalam bentuk LKPD yang kita bagikan kepada siswa. Berbeda ya, LKPD sama mengevaluasi ya. Ada evaluasi proses loh maksudnya ya. Tunjukkan aja kan itu ya. Jadi di awal bisa juga dikasih evaluasi, nanti proses, ada MBT test, bisa juga ada pertanyaan-pertanyaan untuk menguatkan seberapa anak-anak sudah memahami dari fase-fase itu atau tema poin sub-sub itu. Kemudian juga di akhir juga ada kesimpulan dan evaluasi. Ini juga untuk yang lain ya. Oke. Jadi di awal membuat kaitan bagus. Ya, umpama gitu sudah ini tujuan ada. Tapi motivasi masih perlu masih kurang ini ya Ustaz ya. Makanya di situ tema yang mau dipelajari dan bagaimana cara belajarnya dijelaskan poin yang langkah-langkahnya Bu. Ya, kaitnya kita nanti mau menggunakan discovery namanya. Anak-anak caranya nanti sudah ditunjukkan, perhatikan nanti yang itu ya. Ini silakan dibagi kelompok dan kemudian bagaimana sebelum itu kalau memang ini informasi atau Pak Guru sampaikan ini. Nah, sekarang kelompok apa tugasnya, fasenya apa, dan kemudian sampai akhir harus ada evaluasi sampai ke penutup kan gitu ya, sebagai penutup. Oke, terus ditingkatkan performansinya, Ustaz. Siap, Bu. Oke, silakan Pak Solehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa pre-memory ya, nanti untuk fase-fase untuk menjelaskan apa itu ya. Ya, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Salah satu di antara kalian ada yang mungkin doa. Kemudian setelah berdoa selesai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan sehingga kita masih bisa belajar bersama-sama. Baiklah, untuk materi pada hari ini adalah materi tentang cita-citaku anak soleh. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyebutkan makna sikap jujur. Kemudian siswa dapat menyebutkan contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya akan menyampaikan sikap jujur. Sikap jujur yang pertama adalah orang jujur disayang Allah Subhanahu wa taala.
arti jujur, yaitu jujur dalam bahasa Arab adalah as-sadqu atau sidik yang berarti benar. Lanjut. Kemudian sifat jujur diantaranya adalah suri teladan yang baik atau suatu hasanah, termasuk juga akhlakul karimah. Kemudian materi pelajaran adalah sikap jujur disayang oleh Allah SWT. Jujur artinya lurus hati, tidak curang, berkata benar, dan lanjut, tidak Ustaz. bohong. Lanjut. Kemudian diterangkan dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya, lanjut. Kemudian contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, tidak mencontoh ketika ulangan, berkata apa adanya kepada orang tua, tidak curang dalam permainan, tidak menyalahgunakan jabatan, dan tidak melakukan korupsi. Kemudian perilaku kita sehari-hari adalah untuk jujur adalah mendekatkan diri pada Allah, menanamkan keyakinan bahwa Allah SWT selalu melihat dan mendengar apa yang kita kerjakan. Yakin bahwa sikap jujur perilaku terpuji. Berusaha selalu berkata dan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Kemudian dari penjelasan yang Bapak sampaikan, mungkin di antara kalian ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Kemudian setelah anak-anak bertanya, guru kemudian mengadakan diskusi. Kita bagi ada 3 kelompok diskusi, masing-masing ada 6 orang kelompok diskusi. Kemudian setelah guru membentuk diskusi, kelompok diskusi, kemudian guru menyampaikan soal yang berkaitan dengan sikap jujur, yaitu carilah contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak disuruh mencari contoh lain sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah semua kelompok diberi tugas untuk mendiskusikan, kemudian masing-masing kelompok mempresentasikannya di depan kelas secara bergantian. Kemudian setelah selesai semua kelompok mempresentasikan, kemudian guru memberikan penilaian dari masing-masing kelompok. Kemudian setelah itu guru menyimpulkan bahwa sikap jujur adalah caranya adalah kita mengambil hikmahnya, hikmah dari sikap jujur. Cukup Ustaz. Kemudian setelah guru menyampaikan sikap jujur, guru memberikan tugas LKPD, yaitu tentang mencari tugas mandiri di rumah, yaitu mencari hikmah dari sikap jujur. Mungkin itu. Oke, Ustadz, apa bedanya sebelum ikut PPK sama setelah ikut PPK? Bedanya kalau setelah ikut PPK dapat pengalaman bagaimana cara-cara mengajar yang baik. Apa yang beda? Yang beda itu tentang strategi mengajarnya, Bu. Jadi pakai strategi apa? Strateginya adalah mengajar menggunakan comparative learning. Cooperative learning. Bagaimana sintaknya cooperative learning? Adalah semua siswa diajak untuk bekerja sama, yang tadi saya sampaikan, yaitu membentuk kelompok. Langkah-langkahnya. Gimana, Bu? Langkah-langkahnya. Langkah-langkah dari comparative learning adalah pertama adalah guru memberikan tugas, kemudian yang kedua adalah memberi tugas dengan kelompok diskusi, kemudian semua kelompok siswa saling bekerja sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan bersama-sama. Sudah. Tadi Ustadz menggunakan langkah itu? Ya. Tidak ya, kelihatan. Bu. Tidak kelihatan. Ya. Oh gitu ya, ya Bu. Ustadz dominan. Betul ya? Dominasi guru tinggi. Ya, untuk memberi peran siswa belajar menggunakan langkah kooperatif learning-nya. Nanti dilihat lagi ya. Oh iya, ya Bu. Langkahnya diikuti ya. Jadi ya. Langsung Ustadz menjelaskan habis itu waktunya. Akhirnya, ya.
Kemudian Bu. bertanya, kemudian diskusi, kan gitu. Apakah yang dimaksudkan diskusi ini cooperative learning? Apakah sama diskusi dengan cooperative learning? Nah, ini yang perlu dilihat lagi ya Ustaz ya. Kalau itu Bu. sebagai intan, ya ditaati sejak awal. Dan kapan waktunya Ustadz nanti akan memberi penguatan atau akan beri informasi sebagai media. Iya, Bu. Kan gitu ya. Nah, ini masih cenderung monoton Ustadz. Ya. Iya, Bu. Ustadz gregetnya kok seperti itu. Kenapa kok kurang greget kalau ngajar? Ya. Ini anak SD loh ya. Ya. Kalau sampai jelaskan seperti itu, ya nggak menarik dong. Wong mimiknya guru itu aja berbicara kok di anak SD itu ya. Ya. Anak-anak nanti kita akan pelajari ini. Ya. Nah, jadi kurang menarik. Meskipun kita nggak perlu ini, tapi kan siswa. Nah, kenapa ini kita pelajari? Nanti anak-anak akan tahu ini. Itu aja udah beda. Ya. Jadi jangan seperti menghafal begitu. Ya. Ya, pelan-pelan ya, Bu ya. Nama performansinya ini menjadi penilaian juga nanti ketika di ini ya. Jadi gimana gestur guru, bagaimana mimiknya guru, bagaimana guru mengambil posisi. Jangan sampai lungguh atau duduk aja jangan sampai duduk begitu. Itu langsung untuk bagaimana seperti terlibat dalam siswa supaya mau belajar kan gitu ya. Jadi semangatnya dari hati Ustaz ya. Nah, Ya, Bu. nanti dari awal sampai akhir itu semua berbicara kan gitu ya. Semua gerak-gerik Ustadz, mimiknya, suaranya, tatapannya. Ini tatapannya masih kosong. Tatapannya tidak ke siswa kan gitu ya. Tapi ke materi, ke ini kan gitu ya. Nah, itu penting Ustadz ya. Jadi nanti yang membedakan di situ udah guru andal ya, guru hebat ya. Nanti dikata lagi. Jadi kalau memang diskusi itu atau diskusi ini sebagai cooperative learning, sejak awal itu sudah dilakukan dan disiapkan kan gitu ya. Media teknologinya tidak kelihatan sama sekali. Penggunaan Ustaz pakai membuat media kan? Iya, Bu. Iya, buat medianya nanti digunakan di apa? Pakai PPT, pakai apa atau pakai mau di YouTube kan atau di apa kan gitu? Ada nggak? Sudah ada? Ada, Bu, medianya yang tadi saya bacakan itu medianya, Bu. Tuh. Kalau dibaca, iya. Nah ini ya, jadi peran ada beberapa peran kan kita itu ya. Ya. Jadi kalau sudah pesan disampaikan di situ bisa dipelajari anak lewat fase diskusi, ya sudah biarkan dia mencoba untuk menemukan dari situ, kan gitu ya. Nanti kita akan hadir untuk memberi ini penguatan atau untuk memberi ini, ya. Jadi termanfaatkan gitu ya. Di media itu siswa fase awal diminta untuk apa? Anak-anak amati contoh atau non contoh dalam tayangan video apa, kan itu ya. Nah, kalau tadi masalah jujur dengan tidak jujur, gambar di dua ini manakah yang menggambarkan orang yang jujur dengan orang yang tidak jujur? Ini berarti ada contoh non contoh. Sudah diajak untuk proses berpikir hotnya, ya. Tapi kalau diinformasikan begitu aja tidak hot kan? Betul ya? Iya, Bu. Diajak untuk mengkritisi. Coba dilihat ada dua anak yang tadi kalau contoh non contoh berarti ada anak yang mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh serius, tapi satunya ngerpek kan gitu ya. Ya silakan aja dibuat sebagai bahan pancingan kan itu ya untuk berpikir kritisnya sebelum untuk memasuki apa itu jujur, mengapa harus jujur kan gitu ya. Nah, jadi ilustrasi-ilustrasi gambar, contoh, kemudian video dan lain sebagainya bisa dihadirkan untuk didiskusikan. Kan, gitu, ya. Nah ini yang proses berpikir untuk dianggap hot itu dan mengkaitkan dengan konteks lingkungan, bahkan juga bisa juga hasil-hasil penelitian bisa ditayangkan. Anak-anak ini negara yang paling jujur.
Sama gitu ya. Negara yang apa yang terjadi jika jadi kasus orang yang jujur dengan orang yang tidak punya akibat apa. Jadi pancingan-pancingan itu untuk mengantarkan anak-anak nanti bisa memahami dan juga untuk senang dalam belajar itu. Oke, itu Ustaz ya. Jadi masih terkesan monoton, perlu untuk taat pada sintak yang mau dipakai sebagai metodenya. Ya, kalau memang ini ya ini dipakai. Kalau tahu pendekatannya saintifik kan 5M ya. Mengamati, dan itu ya. Kemudian bertanya, ya. Kemudian mengumpulkan informasi, mengeksplorasi, informasi. ya. Kemudian atau bereksperimen, ya, mengasosiasi, buat simpulan atau nanti sampai pada komunikasikan, Mbak. Ya, oke. Oke, lanjut berikutnya ke Bu. Siapa dulu ini? Tiga Putri Dewi. Siapa yang mau duluan ini? Saya Ibu. Monggo. Ya, silakan. Ya, saya. Ya. Bu Fatimah. Atau Bu Zulaika. Iya. Atau Bu Rusmaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu Ibu. Oh ya, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semangatnya suaranya. Apa kabar anak-anak Ibu yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Meskipun itu Tetap langsung semangat. pre-memori ya, Allah lanjut gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu boleh untuk itu tidak dilanjut, tapi saya tahu semangat Ibu dengan langkah-langkah Ibu gitu ya. Oke, lanjut. Materi, oke ini jadi nggak harus dijelaskan sampai tuntas. Tapi saya tahu kapasitas Ibu untuk mengikuti langkah-langkah mengajar yang bagus gitu. Oke, lanjut terus. Ya, diulang ya Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, Allahu Akbar, tetap semangat. Nah, baiklah, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran anakku sekalian. Siapa yang hari ini tidak masuk? Dan selanjutnya sebelum kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya sebelum Ibu Ibu mau membacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini mampu meyakini bahwa perilaku jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru dan sikap saling menghargai sesama manusia sebagai cerminan dari iman dan tepat dan benar. Dan selanjutnya, sebelum Ibu menjelaskan, anak-anak masih ingat minggu depan minggu yang lalu belajar apa? Ya, kita minggu lalu yaitu belajar mengenai tentang jujur, sikap jujur. Nah, baiklah, sekarang Ibu mau menjelaskan tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, sekarang orang tua Ibu jelaskan dulu ya anak-anak. Hormat itu Ibu mau tanya, hormat itu apa? Nah, baiklah, anak-anak sudah bisa menjawab. Orang tua itu yaitu terdiri dari ayah